Halo anak-anak yang terkasih, bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran agama Katolik, Ibu Melda Malau di kelas 5 SD. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang Raja Salomo yang bijaksana. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yang pertama, mampu memahami arti bijaksana dalam kitab suci 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Yang kedua, mampu membuat, menuliskan dan mengambil pesan dari kisah Salomo. Yang ketiga, mampu bersyukur dan meneladani sikap bijaksana Raja Salomo dalam hidup sehari-hari. Dan yang keempat, mampu mengamati dan memahami cara seseorang menyelesaikan masalah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu? Baik. Raja Daud adalah seorang anak Tuhan yang hebat. Israel tumbuh 10 lebih besar daripada kerajaan Saul. Tetapi sekarang Daud sudah tidak bisa memerintah lebih lama karena dia sudah tua, lelah dan sakit. Hidupnya di dunia sudah tidak lama lagi. Salah satu dari banyak anak laki-laki Daud yang bernama Adonia berkata kepada orang Israel bahwa dia sekarang akan menjadi raja. Walaupun namanya berarti Tuhanku adalah Allah, Adonia bukanlah seorang yang baik. Dia mencoba untuk mencuri tahta, mengetahui bahwa Daud sudah terlalu lemah untuk menghentikan dia. Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Batseba istri Daud tahu bahwa Salomo anak laki-lakinya yang akan menjadi raja. Dia mengatakan kepada Daud mengenai rencana Adonia. Walaupun dia sakit, Daud mengumpulkan para pemimpinnya untuk mengumumkan bahwa dia akan menjadikan Salomo sebagai raja Israel. Salomo tidak menemui kesulitan berhadapan dengan Adonia sebab orang Israel percaya kepada Daud. Daud mengatakan kepada mereka bahwa Salomo adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja mereka. Setelah itu Daud meninggal. Sebelum Daud meninggal, dia berkata kepada Salomo agar ia taat kepada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan dan yang ditunjukkannya, kata Daud kepada anaknya itu. Itu adalah nasihat yang sangat baik. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya dan kerajaannya. Suatu malam Salomo bermimpi. Dalam mimpi Tuhan menampakkan diri di depan dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jika hal itu terjadi padamu, apa yang akan kamu minta?" Salomo meminta hikmat untuk menjadi raja yang baik. Permintaan raja muda itu menyenangkan hati Tuhan. Salomo mendapat apa yang dimintanya, tetapi Tuhan juga menjanjikan kekayaan yang besar dan kehormatan kepadanya. Tidak memerlukan waktu lama bagi orang-orang untuk menemukan hikmat Salomo. Suatu hari 2 orang ibu datang kepadanya dengan seorang bayi. Pada suatu malam anak perempuan ini mati dan dia menukarkan anaknya yang mati dengan anakku yang hidup. Salah satu perempuan itu berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup," jawab perempuan yang lainnya. Bagaimana raja mengatakan yang mana ibu yang asli dari bayi itu? Kemudian raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Jadi mereka membawa sebuah pedang ke hadapan raja. "Apa yang kamu pikirkan tentang rencana raja dengan pedang itu?" Dan raja berkata, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan yang setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Kemudian ibu dari bayi yang hidup itu berkata, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia." Tetapi yang lain berkata, "Supaya jangan untukmu ataupun untukku, maka penggallah." Maka raja berkata, "Berikan kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dialah ibunya." Semua orang Israel mendengar keputusan itu dan mereka memberikan penghormatan yang luar biasa kepada sang raja. Mereka melihat hikmat dari Tuhan bersama dengannya.
Setelah menyaksikan kisah Raja Salomo, maka saya akan menggali pemahaman kamu. Apa arti bijaksana? Bijaksana berarti melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan sikap adil dan penuh tanggung jawab. Adil berarti tidak berat sebelah atau bisa dikatakan seimbang. Teladan Salomo yaitu 1. Berdoa sebelum melakukan sesuatu hal. 2. Bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 3. Bersikap saleh, taat, setia, dan rendah hati. Dosa wanita yang berbohong. 1. Melanggar perintah Allah ke-7, yakni mencuri bayi hidup dari ibunya. Yang kedua, melanggar perintah Allah ke-8, yakni bersaksi dusta akan kebenaran. Yang ketiga, melanggar perintah Allah ke-10, yakni mengingini milik sesamanya secara tidak adil. Cara melatih kebijaksanaan. 1. Berdoa kepada Allah. 2. Bersikap rendah hati. 3. Bersikap saleh. 4. Belajar kepada seseorang yang bijaksana. Ciri-ciri bersikap bijaksana. 1. Tepat mengambil keputusan. 2. Rendah hati. 3. Tidak mudah terpengaruh. 4. Bersabar diri. 5. Bersikap mengayomi. Sekian dulu materi pada hari ini. Semoga kita dapat berlaku bijaksana seperti Raja Salomo.